Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gelombang cahaya. Soal yang pertama, dua celah sempit yang terpisah pada jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Garis terang ketiga terletak 7,5 mm dari garis terang ke 0 pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Panjang gelombang sinar yang dipakai adalah, di sini yang diketahuinya adalah jarak antar celahnya, jadi D sama dengan 0,2 mm. Ini satuannya dalam milimeter karena jawabannya adalah dalam milimeter. Kemudian garis terang ketiga berarti di sini N sama dengan 3. Ini garis terang, jadi terang ketiga. Kemudian ini adalah jaraknya dari terang ketiga ke terang ke 0. Jadi di sini adalah Y sama dengan 7,5 mm. Kemudian di sini jarak layarnya jadi L sama dengan 1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Di sini untuk mencari lambda atau panjang gelombang, kita menggunakan rumus interferensi celah ganda pada garis terang. Di sini adalah dua celah sempit, berarti ini adalah interferensi. Jadi rumusnya adalah dy per L sama dengan N dikali lambda. Jadi ini rumus interferensi celah ganda pada garis terang. Jadi di sini kita masukkan angkanya. Jadi D-nya adalah 0,2, kemudian dikali dengan Y-nya adalah 7,5, kemudian dibagi dengan ini L-nya, kita ubah ke dalam satuan milimeter, karena di sini jawabannya adalah milimeter. Jadi di sini 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Jadi di sini L-nya adalah 1000. Jadi dibagi 1000 sama dengan N-nya adalah 3. Jadi 3 dikali lambda. Lambdanya yang dicari. Maka di sini lambda sama dengan 0,2 dikali 7,5 adalah 1,5. Kemudian dibagi dengan 3 dipindahkan ke bawah. Jadi 3 dikali 1000 ini adalah 3000. Kemudian di sini 1,5 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,5 per 1000. Maka di sini adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 3. Jadi 1000-nya dikataskan jadi min. Jadi 10 pangkat min 3 milimeter. Jadi ini hasilnya. Ini kita ubah. Karena di sini jawaban 0,5 tidak ada, berarti kita ubah di sini jadi 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Jadi di sini diubah pangkatnya jadi dari min 3 menjadi min 4. Maka di sini nolnya hilang jadi 5 kali 10 pangkat min 4 mm. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang B, 5,0 kali 10 pangkat min 4 mm. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, pada percobaan Young, dua celah berjarak 1 mm diletakkan pada jarak 1 meter dari sebuah layar. Bila jarak terdekat antara pola interferensi garis terang pertama dan garis terang ke-11 adalah 4 mm, maka panjang gelombang cahaya yang menyinari adalah, di sini yang diketahuinya adalah jarak antar celahnya, yaitu D sama dengan 1 mm. Di sini kita ubah satuannya dalam meter, karena di sini jawaban satuannya yaitu angstrom. Berarti kita ubah dalam meter terlebih dahulu, jadi di sini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi ini kita ubah ke dalam meter. Kemudian jarak celah ke layarnya adalah ini, jadi di sini L sama dengan 1 meter. Kemudian di sini adalah jarak antara garis terang pertama dan garis terang ke-11. Jadi di sini delta Y sama dengan 4 mm. Kita ubah ke meter, jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi di sini garis terangnya adalah terang pertama, yaitu N1. Ini dan N sama dengan 11. Ini garis terang. Jadi N1 dan N11 garis terang. Yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Di sini ada delta Y, jadi di sini adalah jarak antara terang pertama dan terang ke-11. Jadi delta Y ini, yaitu sama dengan Y2 dikurangi Y1. Rumus Y-nya kita ambil dari rumus interferensi celah ganda pada garis terang, yaitu dy per L sama dengan
N dikali lambda. Ini kita ubah ke dalam rumus Y-nya. Jadi L-nya dipindah ke sini, kemudian D-nya dipindah ke bawah. Jadi Y sama dengan N dikali lambda dikali dengan L per D. Jadi rumus Y-nya adalah seperti ini. Jadi di sini Y1-nya adalah terang pertama. Jadi Y1-nya adalah terang pertama. Jadi Y1 sama dengan, karena terang pertama berarti N-nya adalah 1. Jadi N-nya adalah 1 berarti di sini lambda dikali L per D. Ini terang pertama. Kemudian Y2-nya sama dengan, Y2-nya adalah terang ke-11, berarti N-nya adalah 11. Berarti di sini adalah 11 dikali lambda dikali L per D. Jadi ini Y2-nya, N-nya adalah 11. Maka di sini, untuk mencari lambda ini, kita gunakan rumus ini. Jadi di sini adalah delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Jadi delta Y-nya ini adalah ini, jadi 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan Y2-nya adalah ini. Jadi di sini 11 dikali lambda dikali L per D, kemudian dikurangi dengan Y1-nya adalah ini. Jadi lambda dikali L per D. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, di sini penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal kurangi. Jadi di sini 11, kemudian di sini 1, kita anggap 1 karena di sini Y1-nya adalah N, N-nya ini adalah 1, jadi 1 bisa diabaikan, jadi kita anggap di sini 1, jadi 11 dikurangi 1 adalah 10. Maka di sini adalah 10 dikali lambda dikali L per D. Kita masukkan angkanya, jadi di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 dikali dengan lambda, lambdanya yang dicari, kemudian dikali dengan L-nya adalah ini 1, jadi ini dikali 1, per D-nya adalah ini, jadi 1 kali 10 pangkat min 3, jadi satunya bisa dicoret. Maka di sini lambdanya yaitu 4 kali 10 pangkat min 3, kemudian 10 pangkat min 3 dipindah ke sini, jadi dikali dengan 10 pangkat min 3, ini per 10-nya kita pindah ke bawah, jadi per 10 sama dengan lambda. Jadi lambda sama dengan, ini 4 kali 10 pangkat min 3, kemudian ini 10 pangkat min 3, jadi pangkatnya dijumlahkan. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 6, kemudian di sini 10 dikataskan jadi pangkatnya minus, maka di sini dikali dengan 10 pangkat min 1. Maka hasilnya di sini sama dengan, ini pangkatnya kita jumlahkan jadi 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi ini lambdanya. Lambdanya kemudian kita ubah ke dalam angstrom. Di sini 1 angstrom adalah sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Maka di sini lambdanya adalah yaitu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka di sini ini dibagi dengan 10 pangkat min 10. Maka hasilnya di sini sama dengan, jadi 4 kali 10 pangkat min 7, ini dikataskan jadi positif, maka dikali dengan 10 pangkat 10. Jadi hasilnya sama dengan, ini min 7, kemudian ini positif, berarti hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 3, atau di sini adalah 4000. Jadi 4000 angstrom. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D, 4000 angstrom. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, cahaya dengan panjang gelombang 5 nanometer datang pada celah kembar Young yang jaraknya 2 kali 10 pangkat min 4 mm. Pola yang terjadi ditangkap pada layar yang berada 1 meter dari celah kembar. Jarak antara dua buah garis terang adalah, di sini yang diketahuinya adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan 5 nanometer. Ini kita ubah ke meter terlebih dahulu, jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian di sini kita ubah ke dalam sentimeter, karena di sini adalah jawabannya dalam sentimeter. Berarti di sini sama dengan, ini dikali dengan 100. Berarti di sini 5 kali 10 pangkat min 7 cm. Jadi ini lambdanya. Kemudian di sini adalah jarak antar celahnya. Jadi di sini D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mm. Ini kita ubah ke cm, jadi sama dengan, jadi diubah ke cm berarti dibagi dengan 10, maka di sini 2 kali 10 pangkat min 5 cm. Jadi ini jarak antar celahnya.
Kemudian di sini, ini adalah jarak layarnya. Jadi jarak layarnya ini adalah L sama dengan 1 meter. Ini kita ubah ke cm, jadi dikali 100 sama dengan 100 cm. Jadi satuannya diubah ke dalam cm semua, karena jawabannya adalah dalam cm. Di sini yang ditanyakan adalah jarak antara dua buah garis terang, yaitu delta Y. Sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakan. Jadi di sini, delta Y ini adalah itu sama dengan Y2 dikurangi Y1. Di sini adalah jarak antara dua buah garis terang. Misalnya, terang pertama berarti N1-nya adalah 1, dan terang kedua sama dengan 2. Jadi terang keduanya adalah 2. Jadi ini garis terang. Jadi di sini adalah jarak antara dua buah garis terang, yaitu terang pertama dan terang kedua. Berarti kita ubah rumusnya dari rumus intervensi celah ganda, yaitu dy per L sama dengan N dikali lambda. Ini rumus intervensi celah ganda pada garis terang. Jadi kita ubah ke dalam rumus Y, jadi Y sama dengan N dikali lambda dikali L per D. Jadi ini rumusnya. Kita masukkan N-nya, jadi Y1-nya adalah N1. Jadi di sini Y1 sama dengan N-nya adalah 1, berarti 1 bisa diabaikan. Jadi di sini adalah lambda dikali L per D. Jadi N-nya adalah 1. Kemudian Y2-nya sama dengan Y2-nya adalah 2, berarti N-nya adalah 2. Berarti di sini adalah 2 dikali lambda dikali L per D. Jadi ini Y2-nya. Maka delta Y-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1. Jadi di sini sama dengan Y2-nya adalah 2 lambda dikali L per D, kemudian dikurangi dengan Y1-nya adalah ini, jadi lambda dikali L per D. Maka hasilnya sama dengan, di sini penyebutnya sudah sama, maka dikurangi, jadi 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah lambda dikali L per D. Jadi ini delta Y-nya, yaitu lambda dikali L per D. Kita masukkan angkanya, jadi sama dengan lambdanya adalah ini, jadi 5 kali 10 pangkat min 7, kemudian dikali dengan L-nya adalah ini, jadi dikali 100, kemudian dibagi dengan D-nya adalah ini, jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi di sini sama dengan, di sini 10 pangkat min 7 dikali 100 adalah 10 pangkat min 5. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 5, kemudian dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5-nya ini habis. Jadi di sini sama dengan 5 dibagi 2 adalah 2,5. Jadi 2,5 cm. Jadi ini delta Y-nya, yaitu 2,5 cm. Jadi jawabannya adalah yang 2,50 cm. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai gelombang cahaya.